Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian manajemen investasi oleh Sangkan Azhar Satria, Universitas Cyber Asia. Judul: Analisa Fundamental Keputusan Investasi berdasarkan nilai EPS dan PER pada perusahaan pakan ternak yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mempermudah investor yang ingin berinvestasi saham. Dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penilaian internal perusahaan yang sering disebut analisa fundamental internal. Mengetahui gambaran kinerja perusahaan dan mengetahui kewajaran harga saham dapat dilakukan dengan metode earning per share dan price earning ratio. Adapun populasi penelitian adalah 3 besar perusahaan pakan ternak di Indonesia, yaitu PT Karun Pokpan Indonesia, PT Java Confeed, dan PT Malindo Feed Mill. Latar belakang menggunakan metode modal dalam bentuk investasi merupakan suatu cara menempatkan modal berupa uang. Keputusan dalam berinvestasi harus benar-benar memerlukan pemikiran yang seksama. Para investor harus dapat menganalisa apakah saham yang menjadi incarannya layak untuk dibeli atau dijual. Analisa saham dapat dibagi dua, yaitu analisa fundamental dan analisa taktikal. Analisa fundamental adalah merupakan suatu analisa pendekatan berdasar kepada informasi yang diterbitkan perusahaan maupun administrator bursa efek. Analisa teknikal merupakan analisa pendekatan berdasarkan atas data harga saham di masa lalu untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. EPS dan PER digunakan sebagai strategi dalam berinvestasi agar investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan dan mengurangi risiko bagi investor. EPS dan PER akan membantu investasi dalam menentukan saham mana yang dipilih untuk berinvestasi. Ada 3 perusahaan yang kita pilih, yaitu PT Karun Pokpan Indonesia, yaitu kode CPI, merupakan emiten makanan pakan ternak yang menguasai 32% kebutuhan pakan ternak di Indonesia. PT Java Confeed merupakan produsen pakan ternak kedua terbesar di Indonesia. Dan berikutnya adalah PT Malindo Feed Mill dengan kode MAIN yang didirikan pada tahun 2021. Emiten baru tahun 2006, harga saham mencapai 670 per saham. Hasil analisa yaitu di sini, yaitu dari data di atas, EPS-nya tertinggi adalah PT Main sebesar 13129, sedangkan EPS terendah pada CPI. Bisa kita lihat di sini ya. Dividen tahun 2019-2021 PT CPI dan PT Java mengalami peningkatan dividen, sedangkan PT Main tidak memberikan dividen alias 0. PER. Pada tabel di atas diketahui bahwa perusahaan yang mengalami kenaikan peningkatan dividen yield setiap tahunnya adalah PT CPI, TBK, sedangkan PT Main memiliki dividen yang sebesar 0. Dividen pay ratio. Rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba. Di sini kita lihat ya, PT CPI, Java itu menurun, tapi PT Main adalah sebesar 0. PIG ratio tertinggi dipegang oleh PT CPI dengan nilai 3971, sementara rasio terendah dipegang PT Java sebesar 0,28%. Jadi DAR itu depth of asset ratio. Dari perhitungan DAR tertinggi adalah PT Main dengan nilai 57,47 kali, sementara terendah PT Java sebesar 0,25.
return of equity ROE dari perusahaan ROE, sehingga PT Java dengan nilai 3 di sini kelihatan, yaitu ROE terendah dimulai PT Main dengan 18%, PT Java 37,97. Dividen per share atau DPS ini terlihat di sini ya. Bisa dilihat bahwa DPS tertinggi adalah PT CPI, yang terendah adalah PT Main. Menentukan nilai intrinsik, yaitu dan perhitungan di atas dimulai nilai intrinsik saham sebelah CPI sebesar 52.967, PT Java itu 2.100, PT Main sebesar 0. Penilaian saham, yaitu PT CPI berada dalam kondisi overvalue. Hal ini terlihat dari transaksi pada analisa harga, yaitu simak di sini. Saham PT Java berada dalam kondisi undervalue, sedangkan PT Main berasal dari kondisi overvalue juga. Diskusi dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dengan pendekatan PR adalah nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar berarti kondisi saham undervalue. Keputusan investasi adalah membeli saham. Nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar berarti kondisi saham overland. Keputusan investasi adalah menjual saham. Nilai intrinsik sama dengan harga pasar, yaitu correctly value. Keputusan adalah menahan saham. Dari ketiga perusahaan di televisi, yaitu PT CPI dan PT Main, memiliki kondisi overvalue, sedangkan PT Java memiliki kondisi undervalue. Maka keputusan investasi dapat direkomendasikan adalah membeli saham perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan yang memiliki kondisi saham overvalue, maka keputusan investasi dapat direkomendasikan menjual saham tersebut. Kesimpulan di sini kita lihat berdasarkan analisa intrinsik saham dengan metode EPS dan PER adalah sebagai berikut. Para investor dapat membeli saham PT Java Confit Indonesia Tbk, sedangkan dapat menjual saham PT Karun Pokpan Indonesia Tbk dan saham PT Malindo Fit Indonesia. Terima kasih. Sangkan Azad Satria.